الوسيلة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته ولمن دخل في بيته الكرام أجمعين. خصوصا إلى شيخنا كي حجي إسحاق كي حجي مختار كي علي بن أجيب المسيد كي مشرف كي مغاني كي عبد الرحمن كي عبد الغني ثم أرسلنا شيخنا كي سبت كي مصطفى كي عقب والبن كي عبد الرحمن كي أسلم حجي محمد كي أسلم حجي محمد سيد كي سلم حجي سلم كي معطي بن حجي سدري وكي جعل نظر بن حجي محمد كي شمل كي حجي جميع مشايخنا في الدين ثم أرسلنا جدي كي حجي معلم حجي سيد من سلم بن حجي جعفر حجي عمر بن كجد وحجي منصور حجي عبد المجيد ثم أرسلنا جدي حجي ممنون بنت وسمى خصوصا إلى حجة من أبي الدنيا كتا سمى حسن إلى أبي هجي سمى حجي منصور سمى حسن إلى حجة مصبيح بنت كريم ومدرين من جميع أبينا وأماتنا وأجمعنا وجدتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمين وصل إلى صاحب المحسنين في هذا المجلس المبارك سمى حسن صاحب هذا الكتاب المبارك الإمام محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى الشيخ الحضرمي رحمه الله كل شيء له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insyaallah hari ini kita mulai baca baru ya. Kitab Bidayatul Hidayah atau boleh juga yang pakai Mawaqil Ubudiyah yang disilahkan. Karena insyaallah nanti kalau ada yang penting kita baca mawakilnya, kalau ada yang penting kita baca mawakilnya. Kitab ini adalah karangan daripada Al-Imam kita ya, Imam Hujjatul Islam disebutnya. Beliau saking alimnya beliau dapat julukan Hujjatul Islam wa Barakatul Anam. Beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau biasa kita kenal dengan Imam Ghazali. Kita biasa kenal namanya Imam Ghazali. Nama beliau, nama aslinya adalah Muhammad bin Muhammad. Jadi beliau namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Ini jarang ya, orang boleh juga nih ya, bikin begitu. Andre bin Jadi nama Imam Ghazali nama aslinya adalah Muhammad. Ya, beliau dapat julukan Abu Hamid, bapaknya Hamid. Ya, dia memiliki anak namanya Hamid. Ya, Muhammad bin Muhammad. Kita bacakan suratul Fatihah sebelum kita mulai daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya beliau. Mudah-mudahan dengan pembacaan kitab ini kita mendapatkan barokah daripada beliau selaku pengarang kitab ini, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ada manfaat yang bisa kita ambil dari kitab ini, dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan ke kehidupan nyata kita dan bermanfaat dan menjadi nilai ibadah buat kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صاحب هذا الكتاب الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى كل شهيد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala asy-Syekhul Imamul Alim Al-Allamah Hujjatul Islami wa Barakatul Anam. Telah berkata Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah, Allamah kita sebut ya, Al-Alim Al-Allamah. Kalau alim dia menguasai ilmu sekalipun hanya satu ilmu, itu namanya alim. Kalau allamah ya dia menguasai ya berbagai macam fan ilmu. Allamah. Hujjatul Islam ya, hujjah Islam ya, ini julukan beliau. Wa barakatul anam, dan barakatul anam, berkahnya manusia. Siapa Abu Hamid? Dia adalah Abu Hamid, kunyahnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammadin. Jadi Muhammad bin Muhammadin, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Amin. Telah berkata Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, semoga Allah sucikan ruh beliau dan semoga Allah terangi kubur beliau. Amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau? Alhamdulillahi, bermula segala puji lillahi, yaitu milik Allah, haqqa hamdihi, sepaling benar pujiannya. Pujian yang paling benar adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling berhak dipuji ya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi, dan bermula salawat dan salam ala khairi khalqihi, atas sepaling baik makhluknya. Siapa? Muhammadin, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulihi wa abdihi, rasulnya dan hambanya. Muhammadin badal dari khairi khalqihi itu ya, rasuli badal dari Muhammadin wa abdi, maktub ke rasuli. Dan bermula salawat dan salam atas sepaling baik makhluknya, sepaling bagus makhluknya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah dan hamba Allah. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat beliau, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'dihi, dari setelah beliau. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai khairul khalqihi, makhluk terbaik? Ya, ini berdasarkan daripada segala sesuatu yang terjadi di dalam diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau basyarun, manusia, tapi lakal basyar, tidak seperti manusia pada umumnya. Bentuknya memang manusia, nah, tapi beliau tidak seperti manusia pada umumnya. Banyak kelebihan-kelebihan yang memang Allah, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak Allah berikan kepada semua makhluk-makhluknya selain beliau. Nah, kalau yang pegang marokil, lihat tuh di bawah ada syair ya, dari tafsiran wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi ila kafatil khalqi wa abdihi sahibil manaqibi wa qad nazama ba'duha, dan telah menazamkan oleh sebagiannya
ba'dahum kepada sebagian mereka min bahril basit daripada bahar basit. Bahar basit ini nama bahar, ini namanya ilmu arud nih. Acing ketemu apa enggak nih ilmu arud di kampus. Ilmu arud itu ilmu nyusun syair. Ada bahar-baharnya, ada bahar tawil, ada bahar basit, ada bahar rojas gitu. Kalau bahar basit berarti wazannya dia ya mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Sama kayak basit itu burda tuh basit juga sama pakainya ya. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Oke, sama tadi. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Dia bahar basit. Ini berarti syair yang di bawah ini bisa dipakai bahar basit, pakai nada itu. Nah, jangan coba-coba baharnya beda, nadanya dipakai itu, nggak bisa. Contohnya syair yang biasa kita baca, Alfiyah Ibnu Malik. Nah, Ibnu Malik itu baharnya pakai rojas. Rojas itu wazannya mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Begitu ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Pas. Tapi kalau jangan coba-coba ganti pakai bahar tawil. Pakai bahar tawil tadi mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Nggak bisa. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Berantakan udah. Nggak bisa. Beda. Itu namanya ilmu arud. Nah, ada ilmu arud. Ini berarti kalau ini pakai bahar basit berarti yang bawah ini bisa pakai nada itu, nada yang mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Mas Kiwo belajar nggak? Arud enggak? Nah, dulu saya belajar sama guru saya Kiai Sofyan. Beliau wafat waktu ini apa namanya sakit, beliau wafat. Emang nggak ada yang ngajarin lagi, beliau doang tuh ngajinya, ngaji arud namanya. Ngajinya habis subuh. Pada tidur mulu, kalau santri kalau ngaji habis subuh kayak orang zikir. Dia udah ngajarin, makan ngajinya ngaji arud lagi, ngaji arud dia ngaji sihir. Ya, habis sihirin udah kayak dari bacain puisi gitu. Mungkin pula saya. Mustaf'ilun fa'ilun, ya bahar basit namanya. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Lam yahtarim qad tutaha mutlaqan abada wa mata sya'aba aslan fi mada zamani. Bisa kan? Coba pakai nada rojas. Lam yahtarim qad tutaha mutlaqan bisa. Karena bukan paknya gitu. Beda. Ada apa namanya? Ya kalau di Indonesia juga ada sih. Apa pantun, ini pantun juga begitu kan, ada yang AA BB, ada yang AB AB, ya. Ada yang AB AA, apa namanya ABC ABC, oh yang pantun yang udah ahli begitu ya, kan begitu. Masak air biar matang. Kalau jalan mampir ke rumah gua, lu jangan so ganteng, muka lu kayak botol aqua. Ya. Itu kan ada ilmunya apa begitu ya. Maka orang kalau bisa pantun, orang pintar juga tuh dia cuma pikirnya. Ini ada syair. Lam yahtarim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasha aba aslan fi mada zamani. Ini syair ini adalah syair memuji tentang kelebihan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Nah, ini yang kalau pegang marokil ada tuh. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani min huddawahu falam tahru wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka amama ru'yatun sabatat wa la yura
asru baulin. Itu di sini asar nih, asar baulin. Di situ apa? Di situ asar. Insyaallah asru baulin. Karena syiarnya wala yura asru baulin minhu fi alali. Kalau asar nanti nggak bisa, nih baharnya nggak bisa dipakai. Bi khalfihi ka amama ru'yatun sabatat wala yura asaru baulin minhu fi alali. Kan nggak pas kan? Coba kalau ganti asru. Bi khalfihi ka amama ru'yatun sabatat wala yura asru baulin minhu fi alani. Asru, ganti asru. Memang asalnya asar, cuman karena syairnya ini biar pas dari asru. Asru baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad ta'asa wala yura zilluhu fi syamsi zu fatani. Katfahu itu apa tuh? Katifa ya, itu apa? Katifa juga, di sini katifa. Katifahu qad alata qauman iza jalasu. Nggak pas nih kalau katifa. Katfahu gitu ya. Katfahu qad alata qauman iza jalasu. Coba bahar masukin. Kalau katifa nggak bisa nih. Katifahu qad alata qauman iza jalasu. Janggal kan? Coba kalau katnya. Katfahu qad alata qauman iza jalasu. Bisa. Kat, insyaallah katfahu. Ya. Jadi katfahu. Jangan katifahu. Walaupun betul asalnya katifa ya, katifa itu pundak. Biar pas baharnya maka syair gitu. Ada istilah darurat syair. Katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif yazabi muhtatani. Hazihil khasaisu fahfazha takun aminan min syarri narin wa surraqin wa min mihani. Pas ya. Lam yahtalim, tidak pernah bermimpi. Yahtilam itu lebih ke mimpi buruk. Yahtalim, mimpi berhubungan badan dengan perempuan itu namanya ihtilam. Kan ada balik orang ihtilam. Itu berarti mimpinya condongnya negatif. Ya, yahtilam. Nabi nggak pernah mimpi buruk, nggak pernah mimpi buruk. Qattu sedikit pun. Toha baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutlakkan abada, mutlak selama-lamanya. Nabi nggak pernah mimpi buruk. Kalau kita mimpi buruk mulu, dikejar pocong. Termasuk mimpi ketemu dengan perempuan itu mimpi buruk. Nah, mimpi berhubungan badannya tanda balik. Orang ada mimpi tanda balik. Itu ihtilam disebutnya. Itu berarti contohnya negatif dia. Nabi nggak pernah. Ya, Nabi nggak pernah. Beda beliau dengan manusia biasa. Kita mimpi buruk mulu. Dililit ular. Kamu keringetan. Apa lu? Dililit ular gua. Lu jadi panci apa gimana? Wa matasa aba aslan fi madaz zamani wa matasa aba maknanya manafi dan tidak pernah tasa'aba muak angop. Nabi nggak pernah muak aslan secara asal fi madaz zamani pada sepanjang zaman Nabi nggak pernah muak. Kalau kita muak mulu bersuara lagi wah ada wahnya lagi gitu. Oleh banyak muak wah ya Allah gitu. Kalau muak kita tutup mulutnya dan usahakan jangan bersuara. Kenapa? Kalau kita bersuara setan ketawa melihat kita, kata baginda Rasul SAW. Kalau kita menguap lalu kemudian sampai bersuara, itu setan ngetawain kita. Ya, lucu. Kata setan kocak lu katanya. Menguap sampai bersuara gitu. Ini baginda Rasul mata sahabat. Ya, beliau nggak pernah nguap sepanjang zaman nggak pernah. Minhu dari beliau, dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada wabu binatang melata, falam tahrub maka tidak pernah lari. Masya Allah. Jadi beliau kalau ada hewan melata ya kambing, kebo, ya, hewan melata nggak pernah lari dari beliau, nggak pernah kabur.
Kalau kita kucing aja kita gentak kabur. Binatang nggak ada yang kabur kalau dideketin oleh baginda Rasulullah SAW. Semuanya tenang semuanya, masya Allah. Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Wa ma waqa'at, maknanya Nabi juga, dan tidak pernah waqa'at terjatuh zubabatun lalat. Tidak pernah jatuh lalat, maksudnya lalat nggak pernah landing. Nah. Tahu loh bahasa landing, tahu. Nebah dah. Landing nggak tahu nebah. Lalat nggak pernah nebah. Abadan selama-lamanya fi jismihil hasani, di dalam jasad baginda Rasul yang bagus. Lalat nggak pernah nemplok sama baginda Rasul. Kenapa? Karena tempatnya lalat biasa nemploknya itu di tempat-tempat yang kurang bagus. Lalat di bangke, lalu kemudian di tempat sampah. Lalat temennya. Ya. Kalau kita dilalatin mulu. Kita dilalatin mulu. Padahal udah pakai minyak wangi banyak banget, saya dilalatin juga. Baginda Rasul lalat kan. Lalat yang pernah lalat nemplok. Bi khalfihi ka'amama ru'yatun sabatat. Bi khalfihi, dengan belakang beliau, bagian belakang beliau, ka'amama, seperti bagian depannya. Maksudnya apa? Beliau itu bisa ngelihat ke belakang. Beliau lagi ada depan, tapi beliau bisa ngelihat orang-orang yang ada di belakang. Jadi bi khalfihi ka'amama ru'yatun, penglihatannya. Jadi penglihatan beliau itu, ya ketika beliau menghadap depan, beliau juga bisa melihat orang yang ada di belakang. Nggak pakai kaca spion, enggak. Apalagi pakai CCTV, enggak. Beliau bisa melihat orang yang ada di belakang beliau dengan jelas, sabatat, tetap seperti itu pandangan baginda Rasul SAW. Wala yura, dan tidak pernah tampak asru baulin, bekas kencing beliau, ya, bekas buang airnya beliau, minhu, dari beliau, fi alani, di bumi, di tanah. Masya Allah, nggak pernah beliau bekas kencingnya ada nampak. Kotoran beliau, mohon maaf, kotoran tainya gitu nggak pernah kelihatan. Ini keistimewaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita, ya kalau udah disiram masih bau. Baginda Rasul nggak ada, hilang, ditelan sama bumi, hilang, nggak ada. Kita juga hilang sih, disiram, disiram hilang. Tapi baunya nggak hilang. Waduh, mereka kalau habis makan jengkol, masya Allah, parfum Prancis. 2 hari 2 malam agak hilang. Wa qalbuhu lam yanam, dan hati beliau lam yanam, tidak pernah tidur. Wal ainu qad na'asat, dan mata beliau sungguh ngantuk. Nah, jadi sekalipun beliau ngantuk, matanya tidur, ngantuk, tapi hati beliau tidak pernah tidur. Masya Allah. Udah mah beliau tidurnya dikit, ya udah gitu, kalau tidur hatinya tetap nggak bangun, nggak tidur, ya. Dan beliau itu dikenal tidurnya sangat sedikit, sangat sebentar. Beliau ibadah, udah malam udah bangun lagi, tidur sebentar, beliau bangun lagi ibadah, ya. Sepertiga malam beliau udah bangun, terus sampai subuh. Beliau jadi masya Allah, ya. Itu pun ulama-ulama salaf, ya. Mereka pada tidurnya pada dikit. Kalau kita dikit-dikit tidur. Udah boleh ngeliatinnya, apa namanya, pelor, nempel molor. Iya, 5 menit kemudian udah hilang kesadaran. Beliau enggak, beliau sekalipun matanya tidur, hatinya bangun. Wala yura zilluhu, dan tidak pernah tampak zilluhu, bayangan beliau. Masya Allah, beliau itu enggak, kalau jalan nggak ada bayangannya. Kalau orang kita nggak ada bayangannya, kuntilanak katanya. Kuntilanak nggak ada bayangan. Fi syamsi, di matahari. Zufatoni, buat orang yang memiliki kecerdasan. Masya Allah. Jadi kalau orang melihat beliau, orang yang memperhatikan, zufaton, orang yang memiliki perhatian yang lebih. Kalau diperhatikan baginda Rasul kalau jalan itu nggak ada bayangannya. Masya Allah. Jadi beliau nggak ada bayangannya. Kalau kita ada bayangannya nih, di bawah matahari, ya, di bawah matahari kita jalan ada bayangan kita. Baginda Rasul nggak ada bayangannya. Katfahu, 2 pundak beliau, qad alata, sungguh tinggi.
kauman, daripada kaum iza jalasu, apabila mereka duduk. Jadi kalau baginda Rasul duduk bersama orang-orang, ya pundak beliau terlihat lebih tinggi, duduknya tegak, ya, tegak beliau duduknya, pundaknya terlihat lebih tinggi. Indal wiladati, ketika beliau lahir, ya sifatkanlah ya wahai orang-orang bimuhtatani, dengan beliau itu muhtatan, sudah dikhitan. Masya Allah. Jadi beliau sejak lahir sudah dikhitan. Jadi jangan tanya siapa bengkongnya baginda Rasul, ya. Tahu bengkong? Bengkong tukang sunat. Jangan tanya yang sunatin baginda Rasul siapa? Enggak. Ya, kata beliau kuntu wulida, aku itu dilahirkan, ya karena wulidtu maktunan, aku itu dilahirkan sudah dalam keadaan dikhitan. Jadi beliau sudah sunat. Jangan tanya bengkongnya siapa, nggak ada. Kalau kita baca sejarah nggak ada ya peristiwa daripada sunat baginda Rasul, nggak ada. Hazil khasaisu, ini adalah kekhususan. Fahfazha, maka hafalkanlah akan itu kekhususan. Apalin tuh kekhususan itu, apalin nih bait ini, kata beliau. Tulis nih bait ini, takun aminan, kamu akan aman, min syarri narin, daripada buruknya api. Ini orang kalau yang nulis ini, katanya nulis ini di kertas, ya, kata ulama, terus disimpan, gak bakalan kena kebakaran. Jadi wafat. Lalu apa lagi? Wasurrakin, dan dari surrak, pencurian. Gak bakal kena pencurian. Tulis syair ini, nah, tempel di rumah. Nah ini ulama ya. Boleh kita, boleh nggak kayak begitu? Boleh nggak kayak begitu? Musik enggak musik. Itu ngambil kemanfaatan, silakan. Dari sesuatu yang mulia, tulisan-tulisan, boleh, nggak apa-apa. Kalau ada tukang kaligrafi, ya, tulis aja ini. Tulis ini, tempel bikin di kaligrafi. Atau sekarang enak pakai komputer, kaligrafinya bagus, desain sendiri. Ya. Tulis syair ini, bingkain, taruh di kamar. Gak bakal rumah itu kebakaran, gak bakal dimaling orang, wamir mihani, dan daripada para bahaya, gak kena bahaya. Masya Allah. Tuh. Boleh tuh oleh-oleh tuh lah. Ya, yang punya marokil, ya, dari sini tulis syair ini. Lalu kemudian bingkain, ya, taruh di rumah. Anti api, ya. Anti pencuri. Kalau saya, insya Allah saya percaya. Kalau saya percaya, omongan ulama, dan isinya adalah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah itu membawa keberkahan, ya. Menyebutkan daripada kemuliaan beliau itu adalah menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beliau dibilang sebagai khair khalqihi, ya khairi khalqihi, sepaling bagus makhluknya. Di sini kan katakan wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi, paling bagus makhluknya, karena beliau adalah manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Ada kelebihan-kelebihan yang diberikan yang tadi disebutkan. Masih banyak lagi, ya, daripada kemuliaan beliau. Ya, keringat beliau wangi, ya, seperti minyak misik, ya, bahkan mengalahkan minyak misik. Itu kelebihan beliau lagi. Kalau dilihat pertama kali, haibah, disebutnya haibah itu berwibawa. Orang pada takut kalau misalkan pertama kali melihat baginda Rasul. Tapi begitu ngobrol, ya, maka jatuh cinta kepada baginda Rasul. Salah satu banyak kelebihan-kelebihannya. Fa'lam amma ba'du, adapun setelah itu, setelah basmalah, setelah alhamdulillah, setelah baca salawat, fa'lam, maka ketahuilah ayyuhal haris al-muqbilu ala iktibasil ilmi, wahai orang-orang yang pengen, al-muqbil, yang menerima, ala iktibasil ilmi, atas menyalanya ilmu. Orang yang pengen dapat ilmu, wal mudhiru min nafsihi, dan orang yang tampak min nafsihi, dari dirinya, sidqa rubbati, kesungguhan, sidqa benar-benar, rubbah semangat maksudnya, ya, kesungguhan, wa fartat ta'attushi ilaihi, dan sangat haus ilaihi kepada ilmu. Ketahuilah
Ketahuilah wahai orang-orang yang sangat menginginkan ilmu, orang yang di dalam hatinya sangat semangat terhadap ilmu, dan orang yang sangat pengen, sangat haus terhadap ilmu, annaka bahwasanya engkau in kunta jika engkau tafsidu, ya, engkau bertujuan bitolabil ilmi dengan menuntut ilmu. Tujuannya apa? Al-munafasata, bersaing. Ketahuilah kalau seandainya tujuan engkau menuntut ilmu untuk saling bersaing, wal mubahata, dan untuk memubahah, membangga-bangga diri, wa taqadduma 'alal aqrani, dan untuk mengalahkan teman. Ini tujuan. Kalau kamu tujuan menuntut ilmu buat, ya, kamu bersaing, lalu kamu buat bangga-bangga diri, lalu kamu buat ngalahin teman, wastimalatul wujuhin nasi, dan untuk mencari, ya, untuk menarik wujuhin nas, muka-muka manusia ilaika, kepada engkau, cari perhatian maksudnya, ya, menarik muka-muka manusia kepada engkau, biar engkau dilihat hebat sama orang, biar orang pada nengok semua kepada engkau. Wajama'ahu tamin wajama'ahu tamin dunia, dan untuk, ya, wajama'ah gitu ya, boleh juga wajama'ahu tamin dunia, dan mengumpulkan, ya, harta dunia. Tujuan engkau itu untuk ngumpulin harta dunia. Fa'anta sa'a fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika, maka engkau sedang berjalan, maka engkau telah berjalan fi hadmi dinika, di dalam meruntuhkan agama engkau, wa ihlaki nafsika, dan membinasakan diri engkau. Masya Allah. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan menjual akhirat engkau dengan dunia engkau. Masya Allah. Ini pembukaan aja begini beliau bilang. Para orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang haus ilmu, orang-orang yang pengen banget dapat ilmu, kalau kamu ngaji, kamu nuntut ilmu, tujuannya munafasah, cuma biar bisa bersaing doang, mubahah, biar bangga diri, taqattu ma'al aqran, ngalahin temen doang, istimalatul wujuhin nas ilaika, biar orang tertarik kepada engkau, orang-orang pada mandang engkau, waja'ahu tamin dunia, dan mengumpulkan daripada harta dunia, maka engkau sedang berjalan di dalam meruntuhkan agamamu. Masya Allah. Jadi ini niat dulu. Untuk ilmu niatnya dulu nih. Ente niatnya, kalau ente pengen dibilang hebat, ente dibilangnya pengen bilang jadi orang alim, pengen dipuji-puji sama orang, maka ini ente lagi, ya, atau buat duit, gua belajar biar duit, biar ada duit, maka kamu sedang, ya, berjalan kepada merusak agama kamu dan meruntuhkan diri kamu sendiri. Hati-hati niat dari ilmu. Kalau cita-cita boleh nggak jadi orang alim? Boleh. Jadi ulama cita-cita boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah mengaku-ngaku sebagai orang alim, mengaku-ngaku sebagai ulama, nggak boleh. Ini niatnya baik-baik. Fasafqatuka khasiratun, maka transaksimu khasiratun, merugi. Wa tijaratuka baqiratun, dan perdaganganmu itu sia-sia. Maksudnya perdagangan itu, transaksi dan perdagangan apa ya? Ini proses menuntut ilmu. Kamu akan jadi orang rugi dan kamu sia-sia. Wa muallimuka, dan gurunya kena juga nih. Mu'inun, dia adalah orang yang membantu laka, bagi engkau, ala isyanika, atas kemaksiatan engkau. Jadi kalau ada murid ngaji salah niat, gurunya kena juga. Berarti gurunya bantuin muridnya buat maksiat. Wa syarikin ala isyanika wa syarikin laka fi khusranika. Wa syarikun kemu'inun, ya. Wa syarikun laka fi khusranika, dan guru engkau itu sebagai sekutu laka bagi engkau fi khusranika, di dalam kerugian engkau. Masya Allah.
Wahwa, dan dia itu si guru kabai seifin, seperti orang yang menjual seif, menjual pedang, min qati'i tariqin, kepada qati'i tariq, kepada pembegal. Masya Allah. Jadi para penuntut ilmu, kalau kamu niatnya salah, bukan kamu doang yang rugi. Guru tuh, guru yang ngajarin, dia kebagian juga sialnya, masa kita kebagian sialnya lantaran dia ngajarin muridnya, padahal muridnya pengen, dia niatnya biar sombong, gurunya kena juga itu kan. Kamu seperti seolah-olah guru tuh, si gurunya kayak lagi ngejual pedang buat pembegal, qati'ut thariq, ya, pemotong jalan. Motong jalan maksudnya begal. Masya Allah. Kita kalau misalkan kita tahu ada begal, kita jualan pisau, lalu kemudian dia beli, kita kasih ke dia, dosa kita, karena kita tahu dia buat begal.